Dan untuk informasi selengkapnya terkait proses pencarian korban longsor di Banjarnegara, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Adin Alfat. Selamat sore Adin, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Irsal dan Mas Titi. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari keempat proses pencarian korban longsor di Situpung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini telah membuahkan hasil. Satu orang telah berhasil dievakuasi dan sudah teridentifikasi identitasnya. Jadi ia adalah seorang perempuan dan sudah lanjut usia, yang mana dia ini sebelumnya pergi ke sawah bersama suaminya, namun dia turun pulang duluan ke rumah dan suaminya berhasil selamat, sementara korban ini yang diketahui bernama Tui terkena longsor di rumahnya, dan ia diketahui dapat dievakuasi di dekat rumah, dan untuk saat ini korban sendiri sudah dimandikan, sudah disolatkan, dan sudah dimakamkan di TPU setempat. Kemudian berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, sebenarnya sudah ada 2 korban lagi yang ditemukan di lokasi. Namun karena cuaca turun hujan, tim kemudian belum berhasil mengevakuasi kedua korban tersebut untuk dibawa ke puskesmas maupun ke bawah, sehingga posisi hari ini 2 korban tersebut masih lokasinya sudah diketahui namun belum dapat dievakuasi, dan untuk sementara belum bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Namun untuk informasi selengkapnya nanti pada pukul 6 sore akan ada rilis resmi dari ketua tim pelaksana, begitu. Baik, Adin, dalam proses pencarian unsur apa saja yang diturunkan hari ini? Baik Irsal, untuk unsur-unsur yang dilibatkan dalam proses pencarian ini ada dari personel TNI, kemudian personel Polri, Basarnas, BPBD, kemudian para relawan. Para relawan dari kabupaten lain juga berdatangan untuk terus membantu proses evakuasi karena memang dibutuhkan banyak personel. Bahkan tidak hanya dari tim relawan saja, tapi ada juga dari anggota organisasi masyarakat seperti Banser misalnya, tadi juga ikut turut membantu di lapangan dalam proses evakuasi. Mereka datang baik itu dari desa dari Kecamatan Pandanarum maupun dari desa lain di Kecamatan Pandanarum. Begitu Irsal. Baik, Adin, kalau dilihat dari gambar yang kami terima siang tadi, cuaca terpantau panas dan saat ini Anda melaporkan terlihat hujan sedang turun. Apakah itu juga menjadi salah satu hambatan tim dalam melakukan pencarian, dan hambatan apa lagi yang dihadapi oleh tim? Ya, memang begitu Irsal. Jadi kenapa kok pencarian ini baru dilakukan pada hari keempat? Karena memang di hari sebelumnya posisi tanah masih bergerak. Nah, ketika turun hujan ini, posisi tanah tersebut berpotensi untuk bergerak kembali, sehingga tim kemudian ditarik lagi untuk kemudian belum melanjutkan evakuasi. Sehingga memang cuaca hujan ini sangat berpotensi membuat tanah masih bergerak, kemudian turun dan dapat membahayakan petugas. Selain itu, hambatan yang dialami petugas juga karena area yang sangat luas, Irsal. Jadi kemarin tadi ketika saya datang ke salah satu sektor pencarian, saya kebetulan ke sektor T, itu saja sudah sangat luas sekali. Apalagi di sektor B dan sektor A itu juga cukup luas, sehingga lokasi yang luas ini juga menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh personel. Tidak hanya itu saja, akses menuju lokasi longsor ini juga cukup sulit, sehingga proses untuk mendatangkan alat berat untuk tiba di lokasi longsor ini juga membutuhkan waktu lebih, karena alat berat ini sebelum sampai lokasi harus membuka jalan dulu, membuka jalan sehingga alat berat ini bisa kemudian tiba sampai di lokasi. Bahkan kemarin ketika saya datang ke titik B, itu jalan yang saya lewati itu sudah retak, aspalnya itu sudah retak, sehingga
untuk ke sana menggunakan kendaraan ini cukup sulit sehingga harus dilewati perlu jalan kaki untuk bisa ke sana. Dan memang cuaca hujan ini juga sangat mempengaruhi proses evakuasi ini karena memang kondisi tanah itu yang kemudian membuat petugas harus lebih berhati-hati. Demikian Irsal. Baik, Adin, terakhir di posko tempat Anda melaporkan ini bagaimana kemudahan warga untuk mencari informasi dan selama proses pencarian warga tidak melakukan aktivitas yang mungkin bisa berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh tim di sana bagi warga terdampak longsor? Baik Irsal, untuk akses informasi tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan para warga yang ada di posko di dekat tempat saya ini. Mereka kebetulan ada grup WhatsApp. Jadi ketika ada laporan-laporan hasil evakuasi dari pihak pelaksana mengirimkan informasi kepada grup WhatsApp yang warga sudah ada di dalamnya. Kemudian selain itu di dekat sini juga ada papan informasi resmi yang sudah mencantumkan nama-nama korban, kemudian update terkini itu ada papan namanya sehingga warga ataupun kita sebagai media yang ingin mengupdate informasi bisa mengecek langsung di tempat informasi yang telah disediakan. Kemudian untuk aktivitas warga, memang para warga yang sudah lanjut usia tadi ketika saya datang ke sana ada yang juga ikut membantu mengupas kentang. Jadi mereka ikut para relawan untuk mempersiapkan masakan dan untuk anak-anak muda juga untuk anak kecil ada tadi sempat dilaksanakan juga trauma healing dari salah satu relawan yang datang ke sini. Jadi mereka tidak supaya tidak menganggur, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti memasak, kemudian bermain tadi yang kemudian bisa dilakukan oleh warga. Demikian Irsal. Baik, terima kasih Adin Alfat, jurnalis NTV melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan.